Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ayo kita bahas bareng-bareng soal formatif fisika hukum Newton tentang gerak yang kode A. Oke, kita langsung aja ya. Nomor 1, ketika sebuah mobil tiba-tiba mengerem, penumpang di dalamnya akan terdorong ke depan seperti pada gambar berikut ini. Di antara beberapa fenomena berikut ini yang menunjukkan penerapan hukum yang sama dengan fenomena sesuai pada gambar adalah, kalau kita lihat di gambar itu ya, mobil yang tiba-tiba mengerem terus orang di dalamnya maju, itu adalah penerapan dari hukum 1 Newton. Nah, yang sesuai dengan hukum 1 Newton itu yang mana? Coba kita lihat opsinya satu-satu. Yang A, semakin besar gaya yang diberikan pada suatu benda, semakin besar percepatannya. Kalau kita bicara percepatan, berarti itu sesuai dengan hukum 2 Newton yang isinya sigma F sama dengan M kali A, berarti salah. Yang B, ketika mendayung perahu ke depan, air akan mendorong perahu ke belakang. Ini aksi reaksi, ini sesuai dengan hukum 3 Newton, gitu ya. Kalau tak tulisi hukum berapa, kita tulis kayak gini aja ya. Ini hukum 3, ini hukum 2. Terus habis itu, yang C, sebuah buku akan tetap diam di atas meja sampai ada gaya yang menggerakkannya. Itu sesuai dengan hukum 1 Newton. Oke. Berarti jawabannya udah jelas yang C. Tapi coba kita cek yang D sama E. Sebuah bola kasti yang dilempar vertikal ke atas oleh seseorang akan kembali jatuh ke tanah. Tidak. Yang E, dibutuhkan gaya yang lebih besar untuk mempercepat truk dibandingkan sepeda motor. Ini sesuai dengan hukum 2 Newton. Berarti enggak juga. Berarti jawabannya yang C, oke? Nomor 2, International Space Station atau ISS merupakan satelit buatan yang bergerak konstan mengelilingi bumi. Evaluasi kebenaran pernyataan berikut berdasarkan hukum Newton. Oke. Sebelum kita menjawab pernyataan ini, aku jelasin dulu mengenai International Space Station yang bergerak mengelilingi bumi. Katakanlah ini bumi, kemudian ada satelit yang mengelilinginya. Satelit ini ya bergerak dengan kelajuan konstan, tapi bentuknya melingkar. Kecepatan yang seperti ini ya, yang arahnya berubah-ubah berbentuk melingkar seperti ini, itu disebut sebagai kecepatan tangensial, gitu ya, yang menyebabkan dia ini memiliki yang namanya percepatan sentripetal yang besarnya yaitu V kuadrat per R, gitu. Kemudian ya, si satelit ini memiliki gaya-gaya ya, diantaranya dia punya gaya berat, iya toh, karena kan di sini ada bumi. Gaya berat ini juga sama aja kayak gaya gravitasi. Dia juga punya gaya yang arahnya selalu menuju ke pusat. Itu kita sebut sebagai gaya sentripetal. Itu adalah gaya yang arahnya selalu menuju ke pusat, kayak gitu. Sama kayak kalian main lato-lato. Misalnya lato-lato cuma satu ya, kayak gini misalnya. Nah, terus habis itu kalian puter-puter si lato-latonya sampai berbentuk lintasan melingkar gitu. Si lato-lato ini itu juga masuk gerak melingkar, gitu ya. Oke, sehingga sekarang kita bisa menjawab pertanyaan ini dengan mudah. Pernyataan 1, menurut hukum 1 Newton karena kelajuannya konstan maka tidak ada gaya yang bekerja pada satelit. Salah, kan ada gayanya. Pernyataan 2, satelit tersebut memiliki kecepatan tangensial. Iya, karena gerakannya melingkar, gitu ya. SB. Terus ada gaya yang bekerja pada satelit, yaitu gaya gravitasi bumi. Betul, dia memiliki gaya gravitasi bumi juga. Oke, next. Percepatan satelit adalah 0. Salah, dia punya nilai percepatan, gitu, percepatan sentripetal namanya, gitu ya. Berarti ini salah, SBBS. Oke, bisa dipahami? Next, nomor 3. Joko bekerja sebagai kurir di desa Konoha. Untuk mempermudah pekerjaannya, ia menggunakan bidang miring yang licin. Saat ia meletakkan salah satu paket besar di ujung atas sebuah bidang miring, ternyata paket besar itu meluncur dengan percepatan 8 meter per sekon kuadrat. Berapakah sudut kemiringan bidang miring itu terhadap bidang datar? Jadi yang ditanya justru tetanya ya, yang ditanya. Jadi benda ini memiliki percepatan misalnya. Percepatannya nilainya adalah berapa di soal? 8 meter per sekon kuadrat. Apakah bisa dicari tetanya hanya dengan satu data ini? Bisa. Jadi yang penting kita paham gaya-gaya apa saja yang ada di balok itu. Coba kita gambar gaya-gayanya. Ini gaya yang arahnya selalu menuju ke pusat bumi ya, yaitu gaya berat.
Kemudian yang arahnya ke sini yaitu W sin theta. Terus habis itu yang arahnya ke sini ada W cos theta. Nah, yang bikin balok ini bergerak apakah W sin theta atau W cos theta? Ya, W sin theta yang bikin benda ini bergerak. Sehingga kalau kita masukkan ke hukum 2 Newton, sigma F sama dengan M dikali A, karena benda ini bergerak ya. Jadi kita pakai hukum 2 Newton. Sigma F-nya cuma kita gunakan W sin theta sama dengan M dikali A. Kemudian W itu apa? W itu adalah M kali G. MG sin theta sama dengan M dikali A. Sama-sama ada M, boleh dicoret ruas kanan kirinya. Gitu ya. Sehingga kalau ditanya sin theta ya, cukup kita hitung pakai A per G. Berarti A-nya di sini diketahui di soal 8. Kalau G nggak disebutkan di soal ya, kita pakai 10. Biasanya guru di sekolah mengajarkan seperti itu. Lalu ini kita sederhanakan, 8 per 10 itu sama kayak 4 per 5. Nah, sin berapa yang nilainya 4 per 5? Sin 53. Sehingga jawabannya adalah yang E. Itu ya, opsi E. Next, nomor 4. 2 buah truk mainan A 2 kg dan B 3 kg dihubungkan dengan seutas tali dan diletakkan di atas lantai licin. Truk B ditarik dengan gaya horizontal 10 Newton. Besar tegangan tali yang menghubungkan kedua balok adalah, jadi baloknya ini tak gambar aja ya, biar gampang. Nah, truknya ini anggap aja balok gitu ya. Mungkin ini soalnya tipe habis ngomong truk ngomong balok, maksudnya itu ya ini, gitu ya. Intinya satunya bermasa 2 kg, yang A, kemudian yang B bermasa 3 kg, ditarik dengan gaya horizontal sebesar 10 Newton. Yang ditanya apa? Tegangan tali. Tegangan tali itu yang ada di sini. Oke. Nah, sebelum mencari tegangan tali, kita cari percepatan dulu. A itu akan sama dengan sigma F per M. Sigma F-nya ya, kita lihat di sumbu X ini yang menyebabkan balok ini bergerak ya, itu ada gaya-gaya apa saja yang arahnya ke kanan positif, yang arahnya ke kiri negatif. Di sini ada F arahnya ke kanan positif, di sini ada T arahnya ke kiri negatif, di sini ada T arahnya ke kanan positif. Per M-nya itu M apa? M total. Jadi massa benda A ditambah massa benda B. Nah, berhubung tegangan talinya ini kalau dicoret habis ya, berarti ini cukup kita masukin F per MA plus MB gitu ya. Lalu kita masukkan nilai F-nya yaitu 10 per massa benda A 2, massa benda B 3, 2 tambah 3 5, 10 bagi 5 2, berarti A-nya 2 meter per sekon kuadrat. Next, kita cari tegangan tali. Kalau mau cari tegangan tali, kita cukup tinjau salah satu benda gitu ya. Saya mau tinjau benda A aja. Coba kita gambar benda A. Benda A masanya 2 kilo, arahnya ke kanan tegangan talinya. Cuma ada tegangan tali aja gitu ya. Nah, kita masukkan ke hukum 2 Newton, sigma F sama dengan M dikali A. Sigma F-nya cukup T aja karena di sini cuma ada T. Sama dengan M-nya ini pakai massa yang ini ya, dikali A-nya 2. Sehingga tegangan talinya 4 Newton gitu ya. Sesuai dengan jawaban yang ada yaitu opsi B. Nah, kalau kalian mau pakai benda B buat ngitung itu bisa. Ini tak hapus dulu ya. Kalau pakai benda B, caranya gini. Misal kalian pakai benda B. Ini misal ya, kalian boleh skip ini kalau udah paham ya, skip aja. Misal pakai benda B, ya udah gambar aja benda B-nya, masanya 3 kilo gitu ya. Yang di kiri ada tegangan tali, yang di kanan ada F. Ini juga boleh kalau mau pakai ini. Sama-sama pakai sigma F sama dengan M dikali A. Nah, kalian lihat ini geraknya kemana? Oh, geraknya ke kanan. Berarti gaya yang searah dengan geraknya yang sama-sama ke kanan itu positif. Sehingga kita tuliskan F min T sama dengan M-nya kita pakai ini 3 kali A-nya tadi 2. Oke? F-nya diketahui 10 min T sama dengan 6. T-nya tak pindah ke sini, 10 min 6. Berarti T-nya sama dengan 4. Sama aja, gitu ya. Jadi mau kalian pakai benda A maupun benda B, hasilnya harus sama. Kalau beda berarti kalian salah hitung dan harus ulang dari awal, oke?
Next, nomor 5. Jarjit sangat penasaran berapa percepatan lift yang ia naiki di mall tempo hari. Keesokan harinya ia membawa timbangan ke dalam lift di mall tersebut. Saat lift naik terbaca angka 72 kg dan saat lift turun terbaca angka 48 kg. Bantu Jarjit untuk mengetahui percepatan lift. Gabut banget Jarjit ini, tapi nggak apa-apa lah. Dia bawa timbangan loh, dia effort banget bawa ke lift itu buat mengukur percepatan lift. Wow, ya udah sih kita hitung aja ya. Pertama-tama kalian harus paham dulu kalau timbangan itu memang akan membaca angka yang berbeda ketika lift itu diam atau liftnya naik atau liftnya turun, pasti beda. Kalau diam ya, karena kalau diam gaya normalnya itu adalah sama kayak W, yaitu M kali G. Kalau dia bergerak naik, gaya normalnya itu akan sama dengan M dikali G plus A. Jadi bergantung percepatan liftnya. Saat turun M itu sama dengan M dikali G min A gitu. Nah, diketahui di soal saat naik itu masanya 72. Berarti bukan dimasukin ke sini tapi dimasukin ke gaya normalnya. Gitu ya. Karena yang berubah gaya normalnya. Massa Jarjit di dunia nyata itu nggak berubah, ya tetap M ini, yaitu kita nggak tahu massa Jarjit berapa masian. Gitu ya. Kita nggak tahu masian. Yang jelas bukan 72 ataupun 48. Karena 72 itu adalah saat dia naik, saat turun 48 itu kan yang terbaca di timbangan. Tapi M yang dimaksud di sini ya, itu adalah massa Jarjit saat liftnya diam. Jadi nggak bisa kalian masukin ke sini M-nya. Tapi bisa kalian masukin ke gaya normal gitu. Nah, sekarang kita tinjau saat Jarjit naik. Kalau naik gimana? Berarti tinggal masukin aja 72 kali 10, 720 gaya normalnya gitu ya. Dikali M, gravitasinya pakai 10 plus A. Terus saat turun ya. Saat turun itu di situ 48 kg kan. Kalau 48 kg berarti gaya normalnya 480 sama dengan M dikali 10 min A. Nah, ini tak tulis lagi di sini ya. M kali 10 M. M kali A AM. Terus habis itu sama dengan 720. Terus yang kedua ini tak tulis di sini ya. M kali 10 M. M kali min A min AM sama dengan 480. Nah, ini kan bisa kita eliminasi gitu ya. Kita eliminasi, kita hilangkan AM-nya supaya ketemu massa Jarjit saat diam. Saat liftnya diam gitu ya. Ini bisa kita tambah aja ya. Kalau kita tambah, ini akan hilang ya. Berarti tinggal ini 10M plus 10M itu 20M. Terus habis itu ini berapa yuk? 720 ini kan ditambah 10 nyimpan 1200 gitu ya. Berarti massa Jarjit berapa? 1200 dibagi 20. Bisa dicoret ya. Nolnya coret, 12 bagi 2 6, berarti 60 kilogram gitu. Ini adalah massa Jarjit. Tapi yang ditanya adalah percepatan lift gitu. Jadi kita hitung lagi. Ini step selanjutnya ya. Kita hitung percepatan lift. Boleh pakai yang ini, boleh pakai yang ini, terserah kalian. Nah, aku mau pakai yang naik aja ya. Naik kan 720 sama dengan M dikali 10 plus A gitu ya. 720 sama dengan masanya 60 kali 10 plus A. Ini bisa tak coret ya. 720 per 60. 720 per 60 sama dengan 10 plus A. Nah, ini saya hapus aja ya, kayaknya ya. Gak apa-apa ya, tak hapus ya. Kan kita udah tahu masanya 60. Tak hapus aja. Pindah ke sini lanjutannya. 720 bagi 60 bisa kita coret. Hasilnya adalah 12. 12 sama dengan 10 plus A. Sehingga A itu sama dengan 12 kurangi 10, yaitu 2 meter per sekon kuadrat. Gitu. Jadi jawabannya adalah yang C. Gitu ya. Ada ya opsi C. Nomor 6. Dadang hari ini harus mengurusi mobil 800 kg yang mogok di jalan mendatar. Masanya 800 kg. Gaya maksimal dari mobil derek adalah 2000 Newton. Gayanya 2000. Percepatan maksimum yang dapat diterima mobil mogok setelah diderek oleh mobil derek sebesar
Oke, ini biar mobil dereknya nggak putus gitu ya. Berarti percepatan maksimal itu berapa gitu ya? Karena ini gaya maksimalnya cuma 2000. Ini tinggal masukin aja, gampang. Ada M, ada F, ditanya A. Berarti kan, ya kan kalian tahu kalau F itu sama dengan M kali A. Berarti A itu sama dengan F per M. Udah tinggal masukin aja. 2000 dibagi 800. Coret-coret 20 bagi 8 2,5 meter per sekon kuadrat gitu ya. Jawabannya yang A, ayam geprek. Bisa semuanya? Nomor 7, Bahlila sedang mengendarai motor yang masanya 0,6 ton, bergerak dengan kecepatan 72 km per jam. Kemudian motor direm dengan gaya konstan sehingga dalam waktu 5 detik mobil berhenti. Berapa besarnya gaya pengereman pada mobil tersebut? Jadi kita lihat di sini masanya ya, yaitu 0,6 ton. 1 ton itu 1000 kg. Kita harus mengkonversi satuannya dulu ke SI semua ya. Berarti ini 0,6 dikali 1000, yaitu 600 kg. Kemudian diketahui lagi kecepatannya 72 km per jam. Kita konversi ini ke meter per detik, berarti harus kita kalikan 1000 per 3600 meter per detik, yang artinya ini nanti jadi tinggal kita coret-coret aja ya, coret-coret 72 bagi 36, 2 kali 10 20 meter per detik. Kemudian sehingga dalam waktu 5 detik, T-nya diketahui 5 detik, kemudian mobilnya berhenti. Ini sudah ada V, ini ada V lagi. Ini V awal, tulis V0, ini V akhir, tulis VT. Gitu ya, 0. Karena dia, berhenti. Kalau berhenti kan kecepatannya jadi 0. Nah, sekarang ditanya gaya pengereman. Lagi-lagi, F itu kan sama dengan M dikali A. Tapi kita nggak bisa ngitung kalau nggak ada A. Gitu ya. Karena ini direm, berarti A-nya itu adalah perlambatan gitu ya. Kan direm bikin itu makin lambat. Namanya bukan percepatan, tapi perlambatan. Gitu ya. Masa sudah ada, aman ya. A belum tahu, ya cari tahu. Gitu ya. VT sama dengan V0 plus AT. Ini rumus GLBB. VT-nya 0, V0-nya 20, A-nya nggak tahu, T-nya 5. A kali 5, 5A, pindah ruas, sekarang dia positif, pindah ruas jadi negatif, min 5A sama dengan 20, berarti A itu sama dengan 20 dibagi min 5, hasilnya min 4 meter per sekon kuadrat. Min, boleh nggak Bu? Boleh, nggak apa-apa. Itu hanya, maksudnya itu hanya dia itu perlambatan gitu loh, jadi nggak apa-apa walaupun min. Masanya 600 ya, A-nya masukin min 4 apa 4? Sembarang ya, 4 aja nggak apa-apa ya. Berarti gaya pengereman yang dibutuhkan adalah 6 kali 4, 24, 2400 Newton. Gitu ya. Berarti jawabannya ya B, bakso. Gitu ya. Next, nomor 8. Messi mendorong sebuah lemari es 200 kg di atas lantai keramik. Dalam kurung gaya gesek kecil, dan kemudian di atas karpet tebal, dalam kurung gaya gesek besar. Dengan gaya dorong sama besar. Manakah analisis yang paling tepat? Nah, ini di logika bisa aja ya. Pokoknya kalau keramik gaya geseknya lebih kecil, keramik dibandingkan dengan karpet, gaya geseknya lebih besar yang karpet gitu ya. FG sama-sama K nih, keramik ini karpet gitu ya. Terus kita coba lihat analisis yang paling tepat. A, percepatan lemari lebih besar di atas lantai keramik. Logikanya, percepatan itu akan lebih besar ketika gayanya juga lebih besar. Nah, sekarang kalau di atas keramik, itu gayanya kan bakalan gede karena gaya geseknya kecil, sehingga gaya totalnya, F totalnya itu besar nih yang keramik daripada karpet. Kan logikanya kalian menggerakkan lemari di atas karpet sama keramik, ya gampangan di atas keramik toh. Jadi yo percepatannya juga otomatis lebih besar gitu ya.
Ya wes langsung ayo jawabannya A gitu. Kalau mau ngecek jawaban lainnya coba nggak apa-apa. Percepatan lemari lebih besar di atas karpet, salah. Lemari tidak akan bergerak di atas karpet, salah. Gaya normal lemari lebih besar di atas karpet. Ya enggak, kalau gaya normal sama aja ya. Percepatan lemari di kedua lantai sama saja. Ya enggak, kan satunya karpet, satunya keramik, jelas beda. Gitu ya. Gampang ya nomor 8 ini, jangan sampai salah kalau ketemu soal kayak gini, oke? Nomor 9. Sebuah balok diletakkan di atas bidang miring kasar dan meluncur ke bawah dengan percepatan tertentu. Pernyataan yang benar mengenai analisis gaya-gaya. Oke. Ada balok di bidang miring kasar, gitu ya. Kasar. Coba kita analisis satu persatu. Yang A, gaya normal yang bekerja pada balok sama kayak gaya berat. Salah. Jadi kalau ini kita gambar gaya-gayanya ya, di sini ada W, di sini ada N gitu. Terus habis itu W-nya bisa kita uraikan. Yang di sini ada W cos theta, yang di sini ada W sin theta. Nah, besarnya N itu sama dengan ini W cos theta. A salah. Oke? B, komponen gaya berat yang menyebabkan balok meluncur adalah mg sin theta. Mg sin theta itu pada kali ini. Apakah benar gaya ini menyebabkan balok meluncur? Iya. Berarti jawaban B benar. Di situ ada keterangan jawaban lebih dari satu. Berarti ini belum selesai. C, gaya gesek kinetik bekerja searah dengan gerak balok, yaitu ke bawah. Apakah gaya gesek arahnya ke bawah? Tidak. Gaya gesek selalu berlawanan dengan gerak benda. Kalau geraknya ini W sin theta, berarti yang melawan gerakannya gaya gesek arahnya sebaliknya. C salah. D, besarnya gaya normal pada balok bergantung pada sudut kemiringan bidang. Betul. Kan gaya normalnya W cos theta. Berarti W cos theta ada tetanya, berarti bergantung pada sudutnya juga. D benar. Terus kita lihat E. Apabila bidang miring licin, komponen gaya yang menyebabkan balok bergerak akan lebih besar. Benar kok? Apabila bidang miring licin, komponen gaya yang menyebabkan balok bergerak itu adalah sigma fx gitu ya. Kalau dia licin, logikanya kita kan pakai W sin theta gitu ya. Kalau dia itu enggak licin alias kasar, itu pakai W sin theta min fg, sehingga nilai ini memang akan lebih besar daripada ini. Jadi B, D, E gitu ya. Next. Nomor 10, gampang ya ini, jangan sampai salah. Kertas dengan botol minum di atasnya, jika kertas ditalik cepat tidak akan membuat botol jatuh. Sesuai dengan hukum 1 Newton, sehingga satu pasangannya dengan B. Mengapa sebuah roket meluncur? Roket memberikan aksi ke bawah, meluncurnya ke atas. Berarti aksi reaksi, berarti ini 2A. Kemudian, mengapa menendang bola lebih mudah daripada menendang batu? Logikanya, massa bola dan massa batu beda. Lebih susah nendang batu. Berarti yang mempengaruhi adalah massa. Kalau kita membicarakan pengaruh massa berarti hukum 2 Newton. Berarti 3J gitu ya.